Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan mustalahul hadis. Kemarin kita telah menjelaskan beberapa dari istilah-istilah yang disebutkan dalam matan Baikunia ini. Apa yang disebut dengan hadis musalsal? Hadis yang keadaannya itu berurutan. Hadis mursal. Siapa yang tahu hadis mursal? Nah, kalau yang terputus itu setelah penulis kitab, apa ini namanya? Mu'allaq. Kalau yang putus tengah-tengahnya, munqati. Kalau terputus dua berurutan disebut apa? Modal. Nah, sekarang kita lanjutkan. Baca bareng dulu. Wal mudalu saqitu min husnani. Baca. Wal mudalu saqitu min husnani. Wa ma ata mudallasan naw'ani. Al-awwalul ishatu li syekhi wa an yang kula amman faqahu bi an wa an. Al-awwalul ishatu li syekhi wa an yang kula amman faqahu bi an wa an. Wasani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Al-awasani apa tadi? Wasani isqatu li syekh. Wasani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Wa ma yukhalif siqatun bihil mala fasyadu wal maklubu kismani tala. Wa ma yukhalif siqatun fihil mala fasyadu wal maklubu kismani tala. Ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbi isnadi li matni qismu. Ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadi li matni qismu. Wal fardu ma qayyatahu bi siqati au jam'in au qasrin ala riwayati. Wa ma bi illatin ghamudin au khafa mu'allalun indahum qad urifa. Wa ma bi illatin ghamudin au khafa mu'allalun indahum qad urifa. Wa dhukhtila fi sanadin au matni mutaribun inda uhailil fanni. Wa dhukhtila fi sanadin au matni mutaribun inda uhailil fanni. Wal mudrajatu fil hadisi ma atat
min ba'di alfadhir ruwati tasalat wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfadhir ruwati tasalat wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wantakhi wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wantakhi muttafiqun lafdan wa khatta muttafiq wa didduhu fima zakarnal muftarik muttafiqun lafdan wa khatta muttafiq wa didduhu fima zakarnal muftarik mu'talifun muttafiqul khati faqat wa didduhu mukhtalifun fakhshal ghalat mu'talifun muttafiqul khati faqat wa didduhu mukhtalifun fakhshal ghalat wal munkarul fardu rawin goda ta'diluhu la yahmilu tafarruda wal munkarul fardu bihi rawin goda ta'diluhu la yahmilu tafarruda matrukuhu ma wahidun bihin farad wa jama'u li da'fihi fahuwa karat matrukuhu ma wahidun bihin farad wa jama'uhu li da'fi fahuwa karat wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal mawdu'u wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal mawdu'u waqad atat kal jauharil maknuni samaituha mandumatal baikuni waqad atat kal jauharil maknuni samaituha mandumatal baikuni faqas salasina bi arba'in atat abiyatuha summa bi khairin khutimat faqas salasina bi arba'in atat abiyatuha summa bi khairin khutimat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Istilah yang berikutnya adalah mudallas. Mudallas. Hadis mudallas ini adalah hadis yang dhaif. Mudallas. Mudallas maksudnya adalah ikhfa'u aibi al-sanad.
as-sanadi. Aibi. Mudallas adalah menyembunyikan cacat pada sanad. Menyembunyikan cacat pada sanad. Contoh saya gambarkan seperti ini, masih orang-orang ini. Ini taruhlah ini sahabat, ini tabi'in, ini tabi'in, ini imam. Si imam ini kan nggak ketemu dengan tabi'in, paham? Dia ketemunya dengan tabi'in. Si imam ini mengatakan qala tabi'i, qala at-tabi'i, tabi'i, berkata tabi'in. Padahal dia nggak dengar dari tabi'in. Kira-kira anggapan antum ini, si imam ini mendengar dari tabi'in atau enggak? Kira-kira enggak, secara zahirnya dulu dia mendengar kan? Karena dia menyampaikan. Karena ini adalah jalur periwayatan hadis. Padahal dia enggak dengar karena dia enggak satu zaman. Maka orang ini melakukan tadlis, menyembunyikan cacat dalam sanad. Kalau dia mengatakan langsung tabi'ut tabi'in an tabi'i, barulah benar hadis ini, paham? Sanad ini benar. Contoh antum gambarannya seperti ini. Antum ini kan satu zaman dengan Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Bimbas, paham? Satu zaman. Tapi antum enggak pernah ketemu dengan Syekh Bimbas, Syekh Utsaimin. Antum mungkin baca kitabnya, baik terjemahan atau kitab aslinya, atau mendengar rekamannya di YouTube. Terus antum mengatakan, menukil perkataannya, qala Syekh Utsaimin. Maka generasi-generasi berikutnya menyangka mungkin antum ini apa? Berguru dengan Syekh Utsaimin, paham? Antum menyembunyikan cacat. Tapi kalau seandainya antum memastikan bahwasanya haddatsani Syekh Utsaimin, padahal antum enggak pernah apa? Berguru kepadanya, maka antum berdusta. Paham? Tapi kalau antum mendatangkan qala Syekh Utsaimin, ini ada isyarah, ada kemungkinan apa? Antum mendengar, tapi enggak pasti nih. Paham? Antum enggak pasti mendengar langsung, tapi ada kemungkinan. Maka ini adalah apa? Tadlis. Yaitu menyamarkan seakan-akan dia mendengar. Paham? Ini namanya apa? Tadlis, menyembunyikan aib atau cacat sanad tersebut. Nah, tadlis ini ada dua macam. Al-awwalul isqatu li syekhi wa an, yang qula amman faqahu bi an wa an. Ini si A, paham? Berguru kepada si B. Si B berguru kepada si C. Paham? Si A ini orang terpercaya, sikoh, terpercaya dalam periwayatan hadis. Tapi si B ini doif, lemah, orangnya lemah ini. Si C ini sikoh, terpercaya. Dia mencoba mengatakan langsung an dari si C. Dia menggugurkan si B ini, paham? Padahal dia nggak ketemu dengan si C. Maka ini namanya apa? Isqatu syekh. Dia menggugurkan gurunya, kemudian dia menukil kepada yang di atasnya, padahal nggak ketemu. Tapi dengan sigoan atau kola, kalau dari fulan, kalau saya antum mengatakan dari Syekh Albani, paham? Ini memungkinkan apa? Antum mendengar atau nggak mendengar. Ada ihtimal, ada kemungkinan. Kalau antum mengatakan lagi dari Syekh Utsaimin, antum pernah nggak mengucapkan kayak gitu? Dari Syekh Utsaimin berkata seperti ini. Orang yang mendengarkan dari antum menyangka apa? Antum itu mendengar langsung. Tapi nggak pasti. Ini sangkaan, paham? Tapi kalau antum mengatakan haddatsani, Syekh Utsaimin telah menceritakan kepadaku, atau sami'tu Syekh Utsaimin,
aku mendengar dari Syekh Utsaimin, padahal antum nggak mendengar, ini dusta. Paham? Ini namanya apa? Tadlis suyuh. Dia menggugurkan gurunya. Contoh, saya berguru kepada Syekh Abdul Hasan yang ada di Yaman. Syekh Abdul Hasan ini berguru kepada Syekh Albani, Syekh Bimbas, Syekh Utsaimin, Syekh Mukbil. Terus saya mengatakan dari Syekh Albani, dari Syekh Bimbas, dari Syekh Mukbil. Padahal saya nggak pernah ketemu dengan guru-gurunya saya itu, paham? Maka ini apa? Tadlisus syuyuh. Tadlisus syuyuh, yaitu menjatuhkan guru-gurunya. Menjatuhkan gurunya. Kemudian dia menukil apa? Tadlisu syuyuh. Ini namanya tadlisu syuyuh, menggugurkan atau menjatuhkan gurunya. Yang berikutnya yang disebutkan dalam bait tersebut, tadlisu taswiyah. Tadlisu taswiyah ini seperti ini. Taruhlah saya seorang ahlul hadis yang terkenal, paham? Kalau saya terkenalnya dengan nama Burhan gitu ya. Burhan. Terkenal saya dengan namanya saya aslinya Burhan. Terus antum meriwayatkan hadis dari saya, paham? Haddasani Burhan. Suatu saat antum menyampaikan kepada orang lain bahwasanya haddasani Abu Muslim. Paham? Sementara Abu Muslim ini nggak dikenal oleh orang. Atau antum menyamakan, atau antum mengatakan lagi haddasani Abu Izzah. Padahal orangnya ini itu aja, paham? Antum menyamarkan kepada orang lain seakan-akan antum itu punya guru yang banyak. Paham? Padahal antum apa? Gurunya satu aja. Ini menyamarkan kepada orang lain seakan-akan antum apa? Banyak gurunya. Contoh saya gini lagi, guru saya di Yaman namanya Abul Hasan. Dia sangat ma'ruf dengan Abul Hasan. Terkenal di mana-mana, namanya Abul Hasan. Abul Hasan, karena anak yang paling tuanya namanya Hasan. Saya meriwayatkan hadis dari dia. Saya mengatakan qala Abul Hasan atau haddasani Abul Hasan. Orang kenal, oh Masya Allah gurunya Abul Hasan. Tapi kalau saya mengatakan haddasani Abu Khalid, Khalid ini nama anaknya juga. Yang kedua. Terus saya mengatakan lagi haddasana Abu Abdillah. Ini nama anaknya juga ini. Terus saya mengatakan lagi haddasana Abu Soleh. Ini nama anaknya juga Soleh. Terus saya mengatakan lagi haddasana Ismail. Haddasana Abu Ismail. Ismail juga anaknya. Haddasana Abu Asma. Asma juga anaknya. Saya apa? Padahal satu guru dengan nama yang banyak yang enggak dikenal. Ini apa namanya? Tadlisu taswiyah, menyamakan atau memperbanyak nama guru agar apa? Agar dia dikenal banyak gurunya, padahal gurunya satu aja. Nah, gitu. Coba lihat, Abul Hasan, Abu Khalid, Abu Abdillah, Abu Soleh, Abu Asma. Ini apa? Orangnya satu. Nah, gitu. Oleh karena itu muallif mengatakan pada bait yang berikutnya, wasani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi layan arif. Tadlis yang kedua yang dikenal dengan tadlis taswiyah, dia tidak menggugurkan gurunya, tapi dia apa? Menyebutkan dengan nama-nama atau sifat-sifat yang lain yang tidak dikenal. Ini namanya apa? Tadlis taswiyah. Jadi hadis mudallas, baik tadlis syuyuh ataupun tadlis taswiyah, ini kedua-duanya apa?
doif, tidak bisa diamalkan. Sampai dia menjelaskan hadis ini benar, sahih ini, cuma saya menyamarkan aja. Akan-akan saya banyak gurunya. Nah, baru diterima. Sudah? Kita hapus ini. Sudah? Hapus ini Miftah. Sudah ya? Berikutnya adalah istilah yang berikutnya, hadis syadz. Syadz ini secara bahasa adalah rancu. Syadzu. Secara bahasa rancu. Secara istilah adalah riwayatu rawi makbuli mukhalifan liman aula minhu. Saya terjemahkan, hadis syadz adalah periwayatan seorang rawi yang diterima, akan tetapi menyelisihi yang lebih aula darinya. Periwayatan rawi yang diterima periwayatannya, akan tetapi menyelisihi yang lebih aula daripada dia. Contoh, saya berikan gambaran seperti ini. Di antara murid-murid ini, ya, kan ada yang lemah, ada yang kuat. Paham? Taruhlah yang lemah si A, yang kuat B, C, D, E. Kuat, Masya Allah, kuat hafalannya, rajin belajarnya, dia kuat keilmuannya. Suatu saat, murid ini, saya sampaikan hadis kepadanya tentang, taruhlah kita kasih contoh lagi, makan salome. Barang siapa makan salome, maka dia akan masuk surga. Paham? Saya menyampaikan kepada murid-murid tentang hadis tersebut. Ternyata ada satu murid yang dia nggak terlalu kuat pemahamannya, nggak terlalu kuat hafalannya, mengatakan barang siapa yang makan salome tidak akan masuk surga. Paham? Sementara yang lainnya, yang 7 atau 8 orang kuat hafalannya, kuat pemahamannya, mengatakan barang siapa makan salome makan surga, masuk surga. Maka ini kan berselisih ya. Maka periwayatan yang lemah ini tidak diterima. Kenapa? Karena dia menyelisihi temannya yang lebih kuat, lebih bagus pemahamannya. Nah, ini namanya hadis syadz. Seorang rawi yang makbul, yang diterima periwayatannya, tapi menyelisihi yang lebih aula, yang lebih layak dari dia. Kita kasih gambaran lagi, seorang sikoh. Sikoh itu terpercaya, meriwayatkan suatu hadis tentang nafi, dia pakai la. Barang siapa yang begini, maka dia tidak akan begini. Taruhlah dia meriwayatkan hadis, barang siapa yang membangun masjid, maka dia tidak akan masuk surga. Ada seorang sikoh, 2 orang meriwayatkan hadis isbat. Isbat itu menetapkan, barang siapa yang membangun masjid, maka dia akan masuk surga. Paham? Si sikoh ini, yang 1 orang ini, menyelisihi periwayatan ini, sikoh yang 2 orang ini. Maka sikoh yang ini tidak diterima periwayatannya. Namanya syadz. Rancu.
Nah, antum sering mendapatkan nanti akala menjelajahi ilmu mustalahul hadis. Oleh karena itu kata muallif di sini, wa ma yukhalif thiqatun fihil mala fasyadhu. Nih, stop sampai di sini. Jadi seorang siko menyelisihi yang siko yang lebih banyak dari sisi periwayatan, maka ini disebut apa? Syad, rancu. Sudah? Kita ganti. Sekarang istilah berikutnya al-maqlub. Al-maqlub. Maqlubu. Maqlub ini secara bahasa artinya terbalik. Artinya apa? Terbalik. Secara istilahan, ibdalu rawin birawin au matnin matan bimatnin. Mengganti rawi dengan rawi atau matan dengan matan. Ini namanya apa? Maklub, terbalik. Contoh, ada seorang guru, dia mengatakan haddasani Abdullah bin Umar. Seorang tabi'in mengatakan haddasani Abdullah bin Umar. Terkenal kan Abdullah bin Umar ya? Anaknya Umar bin Khattab. Orang rawi ini dia balik, haddasani Umar bin Abdullah. Terbalik. Haddasani Abdullah bin Umar. Seharusnya Abdullah bin Umar, dia balik Umar bin Abdullah. Maka ini apa namanya? Ini maklub, terbalik. Atau matan dengan matan. Contohnya ada rentetan sanad. Tuk meriwayatkan hadis A. Kemudian ada hadis B. Rentetan sanadnya ini. Kemudian matan hadis A ini sanadnya dipindahkan ke sini. Matan hadis B ini sanadnya dipindahkan ke sini. Ini namanya membalik, merubah matan dengan matan. Ini pernah terjadi nih, tapi sekali saja seumur hidup. Yaitu apa? Takala Abu Hurairah, Imam Bukhari datang di Baghdad, kemudian berkumpullah sekitar puluhan ahlul hadis mau menguji hafalan Imam Bukhari. Kemudian dikumpulkanlah Imam Bukhari, kemudian datang seorang penguji membawakan 100 hadis dibalik-balik, kemudian ditanyakan satu persatu kepada Imam Bukhari ini. Tahu engkau, dia bacakan dulu sanadnya. Datangkan sanad. Tapi matan dengan sanadnya sudah dibalik-balik. Kata Imam Bukhari apa? Enggak paham saya, enggak tahu. Sampai 100 hadis enggak ada yang dia tahu. Setelah itu baru dia kembalikan satu persatu. Oh, hadis yang pertama itu sanadnya ini. Hadis yang kedua itu sanadnya ini. Hadis yang ketiga itu sanadnya ini. Dia kembalikan satu persatu sampai 100. Dengan apa? Dengan sanad yang benar. Masya Allah, dia apa? Disitulah ahlul Baghdad, ahlul Irak mengakui apa? Keilmuan, kekuatan hafalan apa? Imam Bukhari. Nah, ini terjadi ketika apa? Menguji Imam Bukhari. Adapun yang lainnya enggak terjadi. Pernah terjadi dalam hadis dalam hadis Imam Muslim, ada di sana satu hadis yang itu maklub, terbalik. Terbalik. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti
akan ada 7 golongan yang aku akan menaunginya, yang tidak ada naungan kecuali apa? Kecuali naunganku. Kecuali naunganku. Maka Rasulullah menyebutkanlah 7 ciri-ciri atau 7 golongan tersebut. Yang terakhir disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyembunyikan zakat, menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kanannya itu, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Akan tetapi ini hadis yang benar. Ya, dia terbalik, periwayatannya terbalik. Hingga tangan kirinya tidak mengetahui tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kirinya. Nah, ini terbalik. Ini ada dalam periwayatan Imam Muslim. Nah, bunyi hadisnya itu seperti ini. Mana lagi tadi? Jadi bunyi periwayatan hadisnya seperti ini. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Ini yang benar. Hingga apa? Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Benar enggak ini? Nah, benar. Tapi dalam riwayat Imam Muslim itu bunyinya hatta la ta'lamu yaminahu ma tunfiku shimalahu. Ma tunfiku shimaluhu. Hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya. Berarti yang mengeluarkan di sini apa? Tangan kiri. Nah, ini enggak benar. Ini terbalik, makhluk. Ini terdapat dalam hadis Imam Muslim dari riwayat Abu Hurairah. Jadi hadis makhluk itu apa? Ditolak. Tidak diterima apa? Periwayatannya. Mu'alif di sini menyebutkan ada 2 jenis makhluk. Yang pertama ibdalu rawin ma bi rawin kismu, ini bagian yang pertama, mengganti rawi dengan rawi. Yang kedua mengganti sanad dengan matan, seperti ini tadi. Hadis A diganti pindahkan ke sanad B. Hadis B digantikan ke sanad A. Nah, ini tidak pernah terjadi kecuali apa? Kecuali ikhtibar, ujian yang dilakukan untuk Imam Bukhari. Wal fardu ma qayyatahu bisiqati au jam'in au qasrin ala riwayati. Sekarang istilah berikutnya adalah al-fardu. Al-fardu yaitu periwayatan satu orang. Ini lebih sama maknanya dengan hadis gharib. Al-fardu. Al-fardu. Al-fardu atau gharib dia sama. Hadis gharib. Gharibu. Ini hampir sama. Yaitu apa? Periwayatan satu orang. Hanya saja fardu ini lebih luas. Lebih luas dia, lebih umum. Bisa meliputi orang, bisa meliputi negeri, balad, bisa meliputi jamaah. Nah, ini lebih luas dia. Kalau fardu dia bisa meliputi orang, periwayatan satu orang, bisa meliputi periwayatan negara atau jamaah. Contohnya gambarannya seperti ini. Hadis ini tidaklah yang meriwayatkannya kecuali orang Yaman. Berarti apa? Orang Yaman ini menyendiri dalam periwayatan hadis ini. Paham? Contoh lagi yang lain. Tidaklah yang meriwayatkan hadis ini kecuali orang Mesir. Berarti apa? Orang Mesir menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini. Paham?
Tidaklah hadis ini diriwayatkan kecuali oleh orang Syam. Berarti apa? Orang Syam menyendiri dari meriwayatkan hadis ini, enggak diriwayatkan oleh orang Yaman atau orang Mesir. Paham? Contoh yang lain lagi, tidaklah hadis ini diriwayatkan kecuali orang Indonesia saja. Berarti apa? Orang Indonesia menyendiri dalam periwayatan hadis ini. Paham? Atau jamaah. Contohnya jamaah Sikoh. Tidaklah yang meriwayatkan hadis ini kecuali orang-orang Sikoh, orang-orang yang terpercaya. Berarti apa? Orang-orang doif, orang-orang yang makbul tidak meriwayatkan hadis ini. Nah, ini namanya al-fardu, menyendiri dalam periwayatan, baik perorangan atau negeri atau jamaah. Dia lebih luas daripada gharib. Kalau gharib tadi hanya menyendiri satu orang gitu ya. Kalau fardu itu lebih luas. Sudah? Wa ma bi illatin gomudin aw khafa muallalun indahum qad urifa. Sekarang istilah yang berikutnya adalah muallal. Muallal ini secara bahasa artinya adalah cacat atau penyakit. Muallal. Cacat atau penyakit. Muallalu secara istilah adalah illatun, cacat, penyakit, takdahu yang merusak, sehhatu sahnya hadis, ma'anna zahiraha as-salamah. Hadis muallal adalah hadis yang memiliki cacat atau penyakit yang merusak sahnya hadis, sahihnya hadis. Bersama itu secara zahirnya dia apa? Selamat. Nanti muallal ini masuk di dalamnya syadz. Masuk di dalamnya apa? Syadz. Atau bisa juga mungqati. Atau bisa juga muttarib. Contoh gambarannya seperti ini. Antum belajar ke ana, paham? Dalam periwayatan hadis. Paham ini? Setiap hari belajar hadis, setiap hari. Suatu saat antum enggak hadir. Atau suatu saat antum ngantuk. Kelelahan gitu, akhirnya apa? Belajar sambil ngantuk-ngantuk. Saya menyampaikan hadis, antum apa? Enggak sempat nyatat hadis tersebut. Hilang sudah. Akan tetapi antum apa? Menyampaikan kepada orang lain, haddatsani Burhan. Suatu hadis yang antum ngantuk tapi antum enggak pastikan. Tapi antum katakan qala Burhan. Burhan berkata seperti ini. Oh, seakan-akan hadis ini apa? Sahih. Kenapa demikian? Karena si fulan ini berguru langsung ke Burhan. Setiap hari dia belajar. Paham ini? Zahirnya hadis ini apa? Sahih. Akan tetapi setelah diteliti, oh fulan ini ngantuk pas dia belajar hadis ini. Oh fulan ini absen pas dia belajar hadis ini.
Maka ini apa? Hadis ini ada ilalnya, ada cacatnya. Apa cacatnya? Dia nggak mendengar hadis itu dari Burhan. Secara zahir apa? Selamat, sahih. Tapi ternyata setelah diteliti, dia apa? Nggak mendengar dari Burhan mengenai hadis itu. Paham ini? Nah, ini namanya dikenal dengan apa? Dengan syad atau yang lainnya, muttarib atau munqati. Jadi untuk meneliti seperti itu, untuk mengetahui seperti itu, kita apa? Kita belajar sejarahnya dia. Dia ini belajarnya sama siapa saja. Kapan dia belajarnya, apa-apa saja yang dipelajari, siapa-siapa saja gurunya. Itu diketahui dengan apa? Dengan melakukan penelitian-penelitian. Sehingga apa? Tak kala dia mencoba mentadlis, mencoba merancukan apa yang dikabarkan, ketahuan. Itu apa? Akan ketahuan. Jadi jangan salah kalau orang-orang dulu itu ini kalau ada yang ngantuk di sini, ada murid memang yang tugasnya ngawasin si ngantuk itu atau yang main-main itu. Kenapa? Tak kala nanti selesai satu kitab, ya Syekh, saya sudah selesai kitab ini. Tapi si fulan itu ketika membahas bait tentang ini wal mus wa ma udi falin nabil marfu wa ma litabiin huwal maktu, dia ngantuk pas dengarkan ini. Ketahuan, ditulis di bukunya itu. Oh, si fulan ini tak kala penjelasan tentang bait ini dia ngantuk. Nah, nanti dibaca buku-bukunya. Saking apa? Saking telitinya orang-orang dulu dalam menuntut ilmu. Wa dhuhtila fi sanadin aw matni muttaribun inda uhailil fanni. Sekarang hadis muttarib. Hadis muttarib ini adalah hadis yang dhaif. Muttarib. Muttaribu. Hadis muttarib, muttarib secara bahasa artinya adalah goncang. Goncang, muttarib. Nah, secara istilah muttarib ini riwayatan hadis ala aujuhin mukhtalifah. La yumkinul jam'u. Tidak mungkin digabungkan. Contoh seperti ini. Ada seorang rawi meriwayatkan hadis tentang barang, taruhlah kita berikan contoh saja, takribul faham, mendekatkan pemahaman. Ada seorang rawi mengatakan barang siapa makan solaume maka akan masuk surga. Paham? Rawi ini siko, terpercaya. Ada lagi rawi yang mengatakan barang siapa yang makan salome tidak akan masuk surga. Paham? Ini ada dua hadis tapi bertentangan. Paham? Bertentangan. Sama-sama yang meriwayatkannya adalah siko, terpercaya. Sama-sama apa? Terpercaya. Kalau sekiranya yang satunya ini lemah, yang satunya kuat, maka dia apa? Masuk dalam hadis syad. Karena menyelisihi, paham? Tapi kalau sekiranya sama-sama dan tidak mungkin digabungkan, kalau mungkin digabungkan, contohnya seperti ini cara penggabungannya. Oh, yang masuk surga itu kalau salome-nya Pak Fauzi masalan. Paham? Kalau yang enggak masuk surga itu salome yang kadaluarsa. Paham? Ini mungkin digabungkan.
berarti yang makan Salome Pak Fauzi maka masuk surga. Kalau yang Salome selain Pak Fauzi ini tidak akan masuk surga. Ini cara penggabungan. Kalau sekiranya nggak mungkin digabungkan, tapi bisa dinasih mansuh. Manasih mansuh itu, oh ini hadis yang pertama ini lebih dahulu diucapkan. Oh hadis ini lebih terakhir. Maka yang terakhir ini menghapus yang pertama. Paham? Yang pertama tadi mengucapkan, barang siapa yang makan Salome maka akan masuk surga. Hadis yang terakhir mengatakan, barang siapa yang makan Salome tidak akan masuk surga. Sekarang yang mana dipakai? Yang terakhir. Karena diketahui, oh hadis ini Nabi hampir mau meninggal baru mengucapkannya. Oh hadis ini ketika di awal-awal. Baru apa? Terjadilah nasih dan mansuh. Ini yang menghapus, ini yang dihapus. Kalau diketahui sejarahnya, tanggal keluarnya. Nah kalau nggak diketahui, maka disinilah muttorib. Terjadi apa? Hadis muttorib. Kedua-duanya nggak diamalkan. Kenapa? Karena terjadi kontradiksi yang tidak mungkin digabungkan. Paham? Maka hadis tentang Salome tidak ada yang diamalkan. Kenapa? Karena bertentangan. Satu mengaku menang, satu mengaku kalah. Satu mengaku menang, satu juga mengaku menang. Kira-kira mungkin nggak digabungkan ini? Satu Jokowi mengaku menang, Prabowo mengaku juga menang. Kira-kira siapa yang kalah kalau dua-duanya menang? Kan? Karena di antara dua yang berlomba pastilah ada yang kalah salah satunya. Kalau mungkin digabungkan, oh Jokowi itu menangnya di Jawa, Prabowo itu menangnya di Sumatera atau di Kalimantan. Selesai. Oh sudah, berarti Prabowo bagian Sumatera negaranya kan? Jokowi bagian Jawa sana. Kalau mau digabungkan. Kalau kedua-duanya ngeyel-ngeyelan, ini selesai, nggak ada ini. Muttorib ini semuanya ditinggalkan. Wala Jokowi, wala Prabowo. Karena apa? Muttorib, nggak bisa digabungkan, nggak bisa dikompromikan. Nah, demikian hadis muttorib. Insyaallah kita satu kali pertemuan lagi. Besok kita selesaikan matan Baikunia ini. Ada yang mau ditanyakan? Para ulama memperincikan. Abdullah dalam sahabat itu ada 4. Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud. Ada 4 ini. Nah dilihat, kalau sekiranya yang meriwayatkan dari Abdullah ini adalah orang Madinah atau orang Mekah, maka ini kemungkinan apa? Abdullah bin Umar. Kalau sekiranya ini dari orang Irak yang meriwayatkan dari Abdullah, maka ini kemungkinan Abdullah bin Mas'ud. Nah gitu. Kalau ini dari Madinah, kemungkinan ini dari Abdullah bin Amr bin As. Dia lihat dari yang meriwayatkan dari Abdullah ini siapa? Orang mana? Apakah orang Syam, ataukah orang Hijaz, ataukah orang Irak, ataukah orang Madinah? Dilihat. Dilihat. Seperti itu. Terkadang juga para ulama menyebutkan bahwasanya yang meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas sekian diketahui. Oh ini nanti dia nggak meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Oh ini nggak meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Seperti itu. Ada yang lain? Hadis yang maklub ditolak. Kalau sekiranya dikembalikan, berarti harus ada periwayatan sanad lagi. Kalau kita membalik sendiri tanpa ada rentetan sanad, berarti apa? Itu tidak memperbaiki, cuma memperbaiki lafaz saja. Sanad tersebut dan matan tersebut tetaplah maklub. Antum secara pengertian saja antum merubahnya dengan yang benar. Kalau sekiranya antum temukan lagi, antum teliti, ternyata ada rentetan sanad yang menyebutkan yang benar. Itu baru ini hadis ini nggak dianggap, dijatuhkan oleh hadis yang lain. Ada yang lain? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta